Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang berdaulat dan berkuasa, Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal sepanjang masa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar terbuka dan tunduk taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-33. Tertulis demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap detik otak kita dibanjiri oleh jutaan bit informasi. Tapi kesadaran kita hanya mampu memproses sekitar 40-50 bit saja. Dalam otak kita, para ahli menyebutkan ada sebuah sistem yang disebut dengan Reticular Activating System, yaitu sebuah sistem penyaring yang menyaring informasi yang ada. Sistem ini bekerja seperti sebuah lensa kamera yang hanya akan memfokuskan diri kita pada apa yang kita anggap penting. Kalau kita merasa bahwa hari ini adalah hari yang buruk, maka otak kita akan berusaha mencari bukti-bukti bahwa memang hari ini adalah hari buruk. Sebaliknya, kalau kita memiliki mindset dan fokus yang tepat, sekalipun ada masalah persoalan, otak kita akan mencari bukti-bukti bahwa segala sesuatunya baik. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan salah keadaan, tapi mindset kita yang salah. Kalau kita merasa bahwa segala sesuatunya buruk, masalahnya seringkali bukan pada situasi yang kita lihat atau alami, tapi bagaimana mindset atau fokus pikiran kita yang kita pakai ketika melihat keadaan. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 33 ini tertulis, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada 12 orang pengintai dari bangsa Israel yang baru saja pulang dari tanah Kanaan. Dari 12 orang pengintai itu 10 orang merasa bahwa mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Alasannya adalah mereka melihat orang-orang yang raksasa di sana, orang-orang enak, dan mereka merasa bahwa diri mereka begitu kecil bagaikan belalang. Tapi ada 2 orang lainnya yang tidak termasuk 10 orang itu, yaitu Yosua dan Kaleb, yang melihat secara berbeda. Apa yang mereka lihat sama, tapi pikiran Yosua dan Kaleb, mindsetnya berbeda. Kalau 10 orang lainnya melihat orang-orang raksasa itu sebagai tantangan yang tidak bisa dikalahkan, Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka melihatnya sebagai hal biasa yang dapat mereka kalahkan. Keadaannya sama, masalahnya sama, situasinya sama, tapi mindset mereka berbeda. Dan perbedaan mindset atau pola pikir mereka menentukan bagaimana mereka mengalami janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan mindset kita? Bagaimana cara pandang kita terhadap situasi dan masalah yang ada? Apakah mindset kita seperti 10 orang yang merasa kecil? Atau seperti Yosua dan Kaleb yang meyakini bahwa mereka sanggup untuk mengatasi masalah yang ada? Ketakutan dalam diri kita seringkali memutarbalikkan realitas yang ada, karena ketakutan mengecilkan potensi diri kita dan juga
mengecilkan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Ketakutan membuat masalah kelihatan begitu besar. Tapi berbeda dengan itu, iman melihat masalah sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami janji dan mujizat Tuhan. Kalau pada saat ini ada di antara kita yang punya masalah, yang sedang mengalami tantangan yang kelihatannya besar, mari ubah mindset kita. Jangan salahkan keadaan, tapi ubah mindset kita supaya menjadi mindset yang benar, yang mempercayai janji Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Kalau fokus kita tertuju kepada masalah, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Tapi kalau fokus kita adalah Tuhan, maka kita akan melangkah dengan iman dan mengalami kemenangan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk memiliki mindset yang benar, yang dipenuhi dengan iman dan pengandalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya memiliki mindset yang benar, cara pikir, pola pandang yang benar, yang melihat setiap masalah dari sudut pandang kuasa Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, yang menyertai kami. Engkau sanggup menolong kami, sehingga masalah sebesar apapun dapat kami hadapi dan atasi dengan kuasa Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, singkirkanlah segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berikan kami hati yang penuh dengan iman percaya, sehingga kami melangkah dengan penuh keberanian, menghadapi setiap keadaan yang ada, dan mengalami mujizat serta janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Lawat setiap kami, tilik dari tempat maha tinggi setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah ya Tuhan, kuasa pertolongan-Mu oleh belas kasihan dan kasih karunia kemurahan-Mu. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.